GGO. Cara penanganan awalnya seperti apa? Nah, ininya dari pundak belakang. Halo teman-teman, kembali lagi. Kali ini saya sedang berada di kebun mahoni kembali seperti biasa. Karena cuacanya sekarang itu panas banget, jadi kalau misalnya kita berada di tempat terbuka, wah ini gak bakalan kondusif lah teman-teman. Nah sekarang kita coba mendirikan playset dulu, karena takutnya nanti sampai sore, takut hujan juga. Kita mendirikan tempat santai, habis itu kita ngopi. Dan tentunya ada pembahasan yang ingin saya sampaikan buat teman-teman semuanya terkait video yang sedang viral pada saat ini tentunya. Oke? Seperti apa untuk video kali ini? Ikuti terus sahabat alam dan Elps Aktif. Harumnya. Oke teman-teman, kali ini kita sudah selesai buat nyeduh kopi dulu. Seperti biasa nih, jadi kopi ini adalah salah satu hal yang wajib bagi saya ketika saya menyampaikan materi, karena kita juga sambil nyantai tentunya teman-teman. Nah sebetulnya kita juga sudah bawa bahan, atau lebih tepatnya ular yang akan saya bahas kali ini untuk sebagai sampling, sebagai contoh juga. Kebetulan di video yang ingin saya bahas ini sebetulnya buat ukuran ular tersebut itu, atau si king cobra tersebut itu memang ukurannya tidak terlalu besar, hampir sama dengan ular yang akan kali ini saya perlihatkan teman-teman. Ya, jadi kali ini saya akan membahas kembali tentang kasus gigitan ular berbisa yang kemarin terjadi di daerah Jawa Tengah teman-teman. Oke, sekarang kita lihat si king cobranya dulu. Teman-teman, sebelum kita bahas lebih detail lagi, sekarang kita lihat sumbernya langsung yang terjadi 3 hari yang lalu. Baju abu digigit kobra saat melakukan atraksi di Desa Pojok, Kulon Probolinggo, Jawa Tengah pada Selasa 25 Juli sore waktu Indonesia Barat. Atraksi tersebut berakhir dengan meregangnya nyawa pria berbaju abu-abu tersebut. Dikutip dari salah satu sumber, pada 26 Juli diketahui pria tersebut bernama Abdul Munir, 20 tahun. Terlihat dalam video amatir yang beredar, Munir tengah melakukan atraksi mencium ular kobra di depan warga. Alih-alih dicium, Munir justru dipatok ular kobra di bagian hidung. Ular kobra sempat tak mau melepaskan gigitan. Munir sontak memegang kepala ular kobra itu, lalu melepaskan gigitan ular dari hidungnya. Selesai digigit, Munir tak langsung berhenti
memasukkannya ke dalam kotak plastik. Setelah insiden digigit ular kobra tersebut, dikabarkan Munir mengalami pusing dan langsung dibawa ke klinik Kusuma Wardani, Desa Jatiharjo. Namun tak berselang lama, Munir dinyatakan meninggal dunia. Nah teman-teman, jadi itu adalah salah satu sumber yang saya kutip untuk teman-teman semuanya, bahwa 3 hari yang lalu telah terjadi insiden snake bite kembali terkait gigitan ular berbisa. Sebetulnya ada yang ingin saya koreksi juga dari berita ataupun video ini, bahwa di dalam video ini sebetulnya bukan ular kobra. Sudah sering saya bahas perbedaan antara ular kobra dengan king cobra, dan yang menggigit korban ini sebetulnya merupakan ular king cobra yang memang ukurannya itu belum terlalu besar atau masih juvenile lah. Makanya kenapa di beberapa video juga sempat saya bilang bahwa untuk menghadapi jenis ular king cobra yang ukurannya juvenile atau masih belum terlalu besar itu sangat repot, karena karakternya itu tidak bisa dibaca seperti king cobra yang ukurannya besar, teman-teman. Jadi itu bukan kobra, melainkan ular king cobra. Dan sebetulnya ini kalau saya lihat barusan kronologisnya itu, jadi korbannya itu sedang melakukan ngamen atau lebih tepatnya kayak atraksi. Cuman yang saya lihat di sini atraksinya itu memang kayaknya kurang apa ya teman-teman, tidak memakai baju adat dan lain sebagainya. Jadi ini makanya ada beberapa orang juga yang berasumsi bahwa ini tuh emang bukan atraksi seni budaya, tapi melainkan mungkin lebih ke atraksi kayak lebih ke pribadi lagi teman-teman. Karena beda lagi ya atraksi dengan seni budaya, tapi kalau yang ini bukan lebih ke situ. Makanya di sini tadi pun di dalam video beliau itu menggunakan kostum atau pakaian yang formal biasa digunakan sehari-hari aja, bukan pakaian adat. Nah, jadi beliau ini merupakan remaja yang berumur 20 tahun dan ini terjadi di daerah Jawa Tengah. Dan nanti mungkin bisa ditayangkan video lebih lengkapnya, karena saya juga punya dari teman saya bahwa ketika kita lihat beliau itu tergigit oleh king cobra tepat di bagian hidung beliau. Karena kita lihat sendiri bahwa dia itu memang dia sendirilah yang memprovokasi si ular sampai bagian hidungnya itu disentuhkan ke bagian mulut si ular, sehingga yang tadi mungkin karena dia karakternya itu random atau mungkin gak kebaca, sehingga pada akhirnya dia langsung kegigit di bagian hidung. Dan ini benar-benar kasus menurut saya snake bite gigitan ular berbisa yang baru pertama. Artinya biasanya kan hanya di tangan, hanya di kaki, di bagian anggota lainnya lah, tapi ini di hidung teman-teman. Jadi susah banget kalau mau mengimobilisasi di bagian muka atau di hidung kayak gimana. Sebetulnya bisa-bisa aja, cuman ya resikonya ular king cobra itu kan saya pernah bilang bahwa ketika tergigit itu tidak bisa 100% kita itu berasumsi bisa selamat, karena king cobra itu 50-50 tergantung imun tubuh seseorang yang tergigitnya. Maka dari itu apalagi king cobra kan merupakan ular yang memiliki bisa paling kuat, sehingga tidak menutup kemungkinan apalagi kalau misalnya kurang penanganannya tidak tepat, lalu tidak segera diberikan anti serum, itu ya tentunya akan meninggal dunia teman-teman. Nah, kita coba lihat nih. Ini king cobra yang masih sama dulu yang pernah kita amankan dari makam. Nah, kurang lebih ketika kita lihat di video itu size atau ukuran si king cobranya itu hampir sama seperti ini nih. Makanya saya tuh gak pernah berani terlalu intens ketika berhadapan dengan si king cobra ataupun ular-ular berbisa tinggi yang memang ukurannya itu masih remaja, karena dia ini selain pergerakannya itu cepat atau gesit, jadi dia ini serangannya itu random, jadi bisa menggigit kapan aja, padahal kayak gak mau menggigit, padahal justru dia menggigit, seperti halnya yang tadi terjadi pada korban. Jadi ketika itu beliau kan masih memprovokasi si ular, tapi nggak ada serangan gitu, tiba-tiba pes langsung di bagian hidung menggigitnya. Udah itu gila sih, apalagi ketika king cobra menggigit biasanya mereka itu bukan hanya strike saja, melainkan dikunyah. Bahkan tadi pun di dalam video beliau itu sampai pegang kepala si king cobranya itu agar gigitannya itu lepas teman-teman. Nah lihat, ini king cobranya. Nah jadi saya itu gak pernah mau ambil resiko kalau berhadapan dengan king cobra itu sebaiknya kita jangan nanggung, lebih baik berhadapan dengan king cobra dengan size besar atau panjang daripada king cobra yang nanggung seperti ini, karena dia karakternya itu tuh bener-bener beringas banget coy tuh. Wow. Oh.
Dan lihat, postur. Wish. Tuh, jadi saya nggak mau terlalu intens menghandle ular king cobra, makanya saya pakai snake hook karena nggak bisa sembarangan teman-teman. Tuh lihat. Jadi kalau ukuran segede gini kan dia itu bisa nyelip ke sana ke sini, gerakannya juga bener-bener agresif, terus cepet banget kayak ular koros lah. Kemarin pun kan kita ngejar ular ini tuh sampai ngos-ngosan karena dia cepet banget teman-teman. Oke, tuh. Nah, sudah banyak sekali kasus snake bite terhadap si king cobra ini, tapi masih saja banyak orang yang masih menghiraukan lah efek dari gigitan si ular king cobra ini. Karena rata-rata orang itu ada yang memang beberapa hanya ingin terlihat gaya atau hanya ingin terlihat keren, tapi dianya belum terlalu paham terhadap karakter ular-ular yang dia hadapi, apalagi cara penanganan gigitan ular berbisa. Rata-rata banyak reptiler atau orang-orang yang menggemari reptil ini tapi belum menguasai ataupun belum tahu karakter-karakter ular yang mereka hadapi teman-teman. Ya kategorikanlah orang-orang baru. Makanya ini juga sebetulnya salah satu alasan kenapa di video-video saya ketika saya handling ular kayak gini, saya itu selalu memberikan peringatan kepada kalian semuanya. Entah itu mau ular yang berbisa ataupun yang tidak berbisa, kami selalu menegaskan bahwa adegan yang kami lakukan tidak untuk ditiru dan dilakukan oleh siapapun serta dimanapun. Karena resikonya kita itu gini aja teman-teman, kalau misalnya kita handling atau berhadapan dengan ular berbisa tinggi, taruhannya itu adalah nyawa teman-teman. Jadi kita harus sudah siap dengan resiko apapun itu. Harus sudah siap, ntar itu mungkin dengan biaya pengobatannya. Masih mending kalau misalnya memang keburu lah ataupun terselamatkan. Tapi kalau misalnya memang sudah tidak terselamatkan, kan resikonya adalah kematian alias hilangnya nyawa teman-teman. Jadi saya harap dari video ini kita dapat belajar bahwa ketika kita ingin handling ular, ketika kita ingin berinteraksi dengan ular-ular berbisa, harap dipikir 2 kali. Karena resikonya adalah nyawa teman-teman. Nah ini king cobranya. Jadi karakter king cobra yang memang juvenile atau kecil itu nggak bisa diprediksi coy. Nah sekaligus kita perlihatkan buat teman-teman. Jadi pertanyaannya, apakah ular segede gini memang masih berbahaya atau tidak? Karena mungkin ada beberapa orang yang menganggap bahwa taringnya itu belum terlalu panjang, sama saja. Mau itu ukurannya kecil, mau itu ukurannya besar, selama dia jenis ular berbisa tinggi, mereka ini berpotensi membunuh kalian teman-teman. Wow, lihat, dia langsung ngunyah snake hook saya. Tuh, ciri khas king cobra itu kalau mereka gigit, tuh, itu sambil ngunyah coy. Mana sih taringnya? Ampun. Makanya jangan sekali-kali kalian meniru adegan-adegan yang kami lakukan coy. Oke teman-teman, jadi itu adalah salah satu pembahasan yang ini saya sampaikan biar teman-teman tahu juga bahwa memang ular king cobra yang ukurannya seperti itu tadi pun sudah saya perlihatkan. Jadi karakternya itu nggak bisa kebaca, dia bisa menggigit random, bisa gigit acak. Karena di dalam video yang tadi pun saya tayangkan itu king cobranya memang ukurannya tuh belum terlalu besar. Dan garis besarnya dari video yang ini saya sampaikan ini adalah, pertama ini saya sampaikan buat teman-teman yang suka memelihara ular-ular berbisa tinggi. Karena ketika kita ingin memelihara atau terjun ke hobi seperti itu, kita itu harus sudah siap dengan segala resiko yang akan kita tempuh untuk kedepannya. Jadi kalau misalnya kalian keep atau pelihara ular-ular berbisa tinggi, kalian itu harus sudah siap dengan tabungan kalian, dengan yang paling penting kematian teman-teman. Jadi mau nggak mau taruhannya itu adalah nyawa. Berkaca dari kasus ke kasus snake bite ataupun gigitan ular berbisa, justru rata-rata kebanyakan yang terjadi itu malah bukan gigitannya itu bukan secara alami terjadi di alam, tapi justru kebanyakan adalah karena manusia itu sendiri yang memang kurang memahami karakter ataupun dampak dari si gigitan ular berbisa ini.
Karena ketika kita lihat di beberapa pembahasan saya pun, itu kadang-kadang ada orang yang tadinya megang, nggak tahu, terus kegigit. Itu kan insiden bahwa dia itu sengaja berinteraksi, bukan kecelakaan asli real di alam gitu teman-teman. Jadi kebanyakan snake bite atau kasus gigitan ular berbisa itu rata-rata memang diakibatkan oleh si orangnya itu sendiri, oleh manusianya itu sendiri. Jadi jangan salahkan ular kalau misalnya memang banyak orang yang meninggal karena memang orangnya itu sendiri yang berulah, orangnya itu sendiri yang membuat si ularnya itu menggigit seseorang teman-teman. Nah mungkin untuk video kali ini itu saja. Jadi tetap berhati-hati, keep safety ketika kalian berhadapan dengan ular-ular berbisa. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya.